Halo guys, selamat datang di channel gue Mahya Tutorial. Di video kali ini seperti biasa ya, gue bakal bikin tutorial lagi. Dan kali ini gue bakal bikin tutorial tentang bagaimana cara merakit sebuah komputer. Oke, di sini gue udah siapin semuanya ya, bahan-bahan dan komponennya yang akan saya rakit. Oke, di sini pertama adalah sebuah motherboard ya. Motherboard ini fungsinya adalah sebagai untuk menerapkan semua komponen-komponen yang ada di komputer. Oke. Dan yang kedua di sini ada sebuah DVD ya, yang akan saya pasang nanti, dan fungsinya adalah untuk menjalankan sebuah CD ya. Oke. Kemudian di sini saya juga sudah siapkan prosesornya ya. Saya menggunakan prosesor Core 2 Duo. Oke. Fungsi dari prosesor ini sendiri adalah untuk jadi dia tuh sebagai otak ya, otak dari komputernya untuk memproses semua data. Oke. Kemudian selanjutnya di sini juga saya sudah siapkan sebuah VGA ya. VGA HD 5450 ya. 1 GB DDR3. Oke. Jadi fungsi dari VGA ini adalah untuk memperhalus atau mempertajam kualitas gambar ya pada monitor. Oke, biasanya ini digunakan untuk main game ya, main game. Ada juga yang biasa digunakan untuk mining ya, biasanya untuk speed yang tinggi, mining Bitcoin atau cryptocurrency. Oke, selanjutnya ya, di sini juga saya memiliki 2 buah RAM ya, random access memory, yaitu fungsinya adalah sebagai untuk mempercepat kinerja komputer ya, atau ini juga bisa disebut sebagai untuk penyimpanan data sementara. Oke, di sini saya memiliki sebuah RAM Vigen ya, DDR2 1 GB, dan ini juga ada satu lagi. Ini 1 GB, jadi 2 GB. RAM Vigen juga. Dan selanjutnya di sini juga saya punya sebuah harddisk ya. Jadi fungsi harddisk ini juga sebagai untuk menyimpan sebuah file musik seperti video atau OS system ya, seperti file system. Contohnya kayak OS Windows 7 atau Linux ya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada sebuah fan ya, supaya prosesornya nanti tuh enggak terlalu panas ya pada saat menjalankan komputer. Jadi kita memerlukan fan ya, supaya tetap dingin prosesornya. Dan selanjutnya ini ya, dan ini adalah power supply ya, power supply yang fungsinya adalah untuk menyuplai tegangan daya, dan untuk memberikan daya juga kepada semua komponen-komponen yang terhubung di komputernya. Oke, di sini saya akan coba untuk merakitnya. Yang pertama saya akan rakit terlebih dahulu, yaitu pasang prosesornya ya. Jadi jangan sampai salah ya, sebenarnya sih udah ada ciri-cirinya. Nah, tanda yang ini berada di pojok sebelah sini nih, kiri. Pasang saja di sini.
Sebelum kalian menutupnya harusnya kalian juga menggunakan pasta ya di sini sebenarnya. Jadi karena hanya tutorial saja, jadi saya akan langsung saja untuk menutupnya ya. Tinggal masukkan. Di sini sudah terpasang. Selanjutnya di sini saya juga akan memasang fan-nya. Dan fan-nya ini juga dia punya sebuah pin. Pasang dulu. Jadi bagi kalian yang punya budget minim ya, kalau kalian ingin punya komputer, lebih baik kalian merakit sendiri ya, lebih murah biasanya. Jadi kalian tinggal mencari komponen-komponennya lalu kalian pasang semuanya. Selanjutnya di sini juga saya akan memasang sebuah RAM ya. Di sini saya menggunakan RAM DDR2 ya. Di sini saya akan pasang. Ketika sudah bunyi klek, maka dia sudah terpasang, terkunci ya di sini otomatis. Kemudian saya akan pasang satu lagi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan pasang VGA-nya juga ya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya, apalagi untuk pemula yang bisa belajar. Nah, di sini ada soket warna biru ya, dan di sini saya akan pasang VGA-nya. Di sini juga kita butuh sebuah kabel ya, ini namanya kabel SATA untuk menghubungkan antara motherboard dan ke ini ya, ke hard disk. Nah, ke sini kita pasang dulu. Pasang di sini. Kemudian kita akan hubungkan ke harddisknya, itu tempat penyimpanan sebuah file. Sudah terpasang. Selanjutnya di sini juga saya akan memasang sebuah power supply juga ya. Di sini saya akan putar dulu. Nah, untuk daya motherboardnya dia posisinya ada di sebelah sini. Pasang langsung. Di bagian sini
Kemudian tadi ini pin yang tadinya kita pasang di bagian ini yang kecil tadi. Oke. Selanjutnya untuk DVD kita sebenarnya membutuhkan sebuah kabel ini lagi ya, tapi di sini saya kayaknya nggak ada kabelnya lagi, jadi saya akan coba contohkan yang ini misalkan untuk DVD. Atau di soket yang keduanya. Di sini kan ada 4 ya. Kan di sini di SATA 2. Kemudian kita pasangkan di bagian ini. Di sini, kemudian di sini juga ada power tegangannya. Kalian bisa pasang di bagian sininya. Nah, pemasangan seperti ini ya. Begitu juga sama kayak untuk harddisk ya, dia menggunakan ini juga ya di sebelah sininya. Bentar. Jadi untuk pemasangan SATA ya bisa di mana aja, ini ada 4, kalian bisa pasang di yang kosong. Nah di sini juga di harddisk ada ya untuk memasang powernya bagian sini. Oke, sudah terhubung, dan di sini juga sebenarnya sih sudah selesai ya. Kalian tinggal masukkan ke casing. Untuk masukkan casing juga sebenarnya gampang. Kalian masukkan terlebih dahulu ininya ya, power supply-nya, kemudian yang kedua yaitu komponen dan motherboard-nya semuanya. Jadi masing-masing komponen tuh udah ada tempatnya di casing. Untuk penginstalan sebenarnya sih ini juga udah selesai semuanya, jadi langsung kita colokkan. Sebenarnya harus dicolokkan ke listrik. Kemudian untuk penginstalan sebenarnya sebelumnya juga saya sudah membuat tutorial ya, tentang install Windows ya. Tapi nanti kalau misalkan kita perlu membuat tutorialnya lagi ya, saya akan buat lagi supaya lebih jelas lagi ya untuk penginstalannya nanti. Dan di sini juga ada beberapa nah di sini colokan atau soketnya. Kalau sudah pakai VGA tentunya kita harus menggunakan di bagian ini VGA untuk ke monitor, dan ini juga sebenarnya HDMI ya, bisa juga sekarang kan udah ada HDMI nya, seperti contohnya TV LED zaman sekarang ini pakai HDMI. Kemudian ada DVI juga, dan ini harus pakai converter ya, converter DVI ke VGA. Oke. Atau kalau misalkan kalian tidak menggunakan VGA, ini kalian bisa menggunakan di bagian ini juga bisa untuk ke monitornya. Dan ini juga ada beberapa USB. Kemudian ini untuk sound card-nya, sini untuk sound. Kemudian ini juga ya fungsinya untuk keyboard dan mouse ya, yaitu PS2. Kemudian dia bisa juga dipakai ini menggunakan USB. Dan di sini juga ada sebuah untuk kabelan ya, bagi kalian yang punya internet, IndiHome atau Prismedia, kalian bisa silakan ke bagian sini untuk internet. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.